terus berbuah kisaran 1 tahun. Nah, ingin dicampur, tapi jangan yang alika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang alpukat alligator yang ditanam di lokasi persawahan dan umur buah kisaran 1 bulan. Gimana sih cara perawatannya? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Alpukat tergolong ke dalam buah beri yang mempunyai ragam jenis alpukat. Salah satunya adalah alligator yang digolongkan ke dalam alpukat yang kualitas jumbo. Di dalam lahan milik Bapak Haji Badarudin ada berbagai jenis tanaman alpukat yang beliau tanam di lokasi yang berbeda-beda. Ada juga nih yang ditanam di lokasi persawahan. Nah, seperti apa sih perawatannya? Mari kita saksikan. Oke, sahabat botanikal, kita ada di lokasi persawahan yang mana persawahan ini kita tanam dengan alpukat alligator. Nah, salah satunya yang ini pernah kita ditawar sama orang ya, ini 500.000 dulu. Setelah ke lahan bebas yang kita tanam di lokasi persawahan ini terus berbuah kisaran 1 tahun. Nah, seperti itu. Jadi di lahan bebas 1 tahun. Nah, ini kalau alpukatnya alligator itu seperti ini ya, yang bentilannya ini yang dulu pernah kita review ya di area persawahan, yang pernah kita semprot juga karena kena hama, untuk hama tanaman yaitu belalang. Karena memang untuk sahabat botanikal, kalau yang kita tanam di lokasi kayak persawahan ini, memang kalau yang diserang itu yaitu belalang yang menyerang, bukan malah ulat. Ya, ulat sih ada, tapi cuman tidak sebanyak belalang, karena belalangnya itu suka sama yang daun buahnya ini. Jadi memang buahnya disukai oleh belalang, terus dia memakan seperti ini. Maaf, ini mungkin rada gelap sedikit ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bolong. Nah, ini bolong itu bekas dari belalang. Nah, kita melakukan penyemprotan yaitu dengan menggunakan alika. Nah, karena memang untuk alikanya sendiri untuk menyelamatkan dari si buahnya. Kalau memang kita tanam satu lokasi itu satu alpukat, nah itu memang yang diserang itu alpukatnya, bukan lokasi-lokasi yang lain, maksudnya tanaman-tanaman yang lainnya, melainkan alpukatnya, karena memang alpukat itu disukai sama hama. Makanya kita harus melakukan penyemprotan ya secara rutinitas. Kalau misalnya kalau sudah berbuah seperti ini kita semprot kisaran 1 minggu 1 kali untuk buahnya, bukan keseluruhan dari alpukat, hanya untuk buahnya ataupun hanya untuk pentil dari si buah atau bakalan buahnya. Nah, kalau misalnya sudah mencapai umur ke ya kisaran 3 bulan kita mengurangi untuk penyemprotannya, yaitu dengan misalnya kita semprot dengan alika, itu jaraknya kisaran 2 minggu 1 kali ya. Kalau sudah mencapai ke 5 bulan kita nggak usah semprot, nggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau kalian pengen menyemprotnya ya nggak apa-apa, tergantung kalian. Ini hanya untuk penghematan dari si obat, karena kadang kan orang bertanya, kenapa kok disemprot semuanya? Nah gitu. Kenapa kok cuman buahnya? Kenapa kok cuman bunganya? Ya ini sebabnya, karena untuk penghematan juga. Masa kalau misalnya kita ya petani alpukat yang kayak gini, nah kita semprot misalnya keseluruhan dari si alpukat, berapa obat yang kita habiskan, karena kita melakukan perawatan aja sudah mingguan. Nah seperti itu. Kita mempunyai lahan yang agak lebar ya, antaranya 3000 meter, memang agak lebar sedikit ya. Dan juga kita melakukan penyemprotan. Nah, sudah berapa insektisida untuk takarannya, itu kan udah banyak, mungkin menghabiskan beberapa botol ya kan gitu. Nah, alhamdulillah kalau yang di sini itu perkembangannya baik. Ya, untuk perawatannya sendiri itu sebetulnya tidak jauh beda dari alpukat-alpukat yang lainnya. Ya seperti ini, kalau misalnya masih pentil kayak gini, kita melakukan penyemprotan kisaran 1 minggu 1 kali. Nah, nanti kita semprot bagian yang ini ya, yang buah. Tapi kalau misalnya saat musim hama, kita akan menyemprot ke seluruh bagian dari alpukat. Nah, itu bisa berjangka waktu atau obatnya itu bisa stay kisaran ya hampir 1 bulanan untuk daun. Nah seperti itu. Jadi untuk penyemprotan daun sini kita semprot, tapi juga daun belakang, yang belakang sini kita semprot. Nah kalau yang belakang ini akan stay lama, jadi untuk obatnya gitu. Jadi hama itu kalau memakan itu pasti akan mati. Kalau tidak dimakan ya udah stay lama kayak gitu. Nah jadi
untuk kalian untuk penyemprotan 1 minggu 1 kali, ada yang 2 minggu 1 kali, ada yang hama, dan juga ada juga penyemprotan dari keseluruhan untuk pengendalian saat musim panen hama seperti itu. Nah, kalau untuk pemupukannya sendiri, untuk pemupukan saat alpukat sudah mencapai umur misalnya ke 5 bulan ke atas, jangan melakukan pengemesan untuk buah atau perabukan untuk buah, karena kemungkinan besar buah akan terjadi crack. Nah, kita pernah menangani itu di lahan kita sendiri saat usia buahnya itu kisaran 5 bulan ke atas. Kita melakukan pengemesan dan akhirnya si daging buah itu banyak, tapi tidak diimbangi dengan perkembangan dari si kulit buah. Nah, jadi kalau bisa pengemesan atau perabukan kita kasih sebelum usianya mencapai ke 5 bulan. Jadi untuk kematangan ini mencapai ke 6 bulan. Ya, 6 bulan kita panen. Nah, untuk perabukannya sendiri setahun 2 kali ya. Setahun 2 kali kita kasih rabuk, yaitu rabuk kambing. Ya, atau rabu-rabu yang lainnya juga nggak apa-apa. Kalau yang buat kita itu rabuknya untuk rabuk kambing ya, pup dari kambing. Nah, kita kasihkan ke satu alpukat kisaran 20 sampai 25 kg untuk pupnya kambing itu. Nah, kalian bisa menggunakan yang lainnya juga nggak apa-apa. Tapi hanya untuk rabuk alami ya, rabuk hewani maksudnya. Nah, kalau misalnya untuk pengemesan atau yang rabuk sintetik, kita ada sih saat musim buah kayak gini kita kasih, yaitu untuk rabuk buah. Nah, terus nanti kita semprot sama yang namanya pupuk daun dan juga kalsium. Nah, setelah itu kita kasih insektisida. Nah, kita bisa mencampurkan insektisida dan juga kalsiumnya ya, atau pupuk daunnya, nggak apa-apa kalau kalian ingin dicampur, tapi jangan yang alika ya, jangan yang alika, karena kami sendiri merasakan kalau kulakron atau gensis kita campurkan itu nggak ada dampaknya, alias tenang-tenang aja. Tapi kalau misalnya alika, kita pernah semprot 1 kali sih, dan ada yang rontok ya, rada banyak yang rontok. Itu mungkin rada banyak yang rontok itu mungkinkah karena seleksi alam ataukah karena obat, kita belum fixnya, belum tahu. Tapi yang jelas untuk pengamanan saja jangan dicampurkan kalau alika dan juga kulakron, karena itu hanya kita pernah semprot 1 kali ya, 1 kali di alpukat ya, dan ternyata ada banyak sekali yang rontok. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita tidak melakukan penyemprotan untuk alika dan kalsium, dan juga untuk pupuk daun kita campurkan. Jadi kita pisah lagi. Oh iya, kalau untuk yang di sini, untuk sahabat botanika, kalau kalian punya lahan yang ada di persawahan kayak gini, ya memang persawahan yang di sini ya. Nah, kita tanam di area persawahan. Kalian harus tahu kalau alpukat itu saat musim hujan ya, hujan di sekeliling sini, kita itu harus memperhatikan yang namanya genangan air yang ada di bawah. Nah, saat hujan terus apakah ada genangan atau menggenang ataupun merendam dari si tanaman ini atau tidak. Nah, kalau merendam terus langsung hilang itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya airnya tetap ada di situ, ya udah, kalian kalau bisa diuntukin, diberi gundukan ya, diberi gundukan untuk penyelamatan si akar. Karena kalau misalnya terendam, kemungkinan besar kalau si akarnya ini bisa busuk. Nah, jadi si akar ini bisa busuk dan akan mematikan si tanaman ini. Jadi kalau kalian mempunyai lahan ya, nah ini kita berikan contoh yang ada di sini, yang di sini, tapi ini bukan alpukat ya. Kalau ini kita di area persawahan, nah kita beri gundukan seperti ini. Nah, itu galengan. Jadi kalau misalnya air datang itu akan ke pinggir sini. Jadi akan menggenang ke sini, tidak menggenang di atas sini. Nah, itu hanya sebagai penyelamatan untuk akarnya. Karena terkadang itu kan di sini kan area persawahan itu kan terlalu banyak air, dan dia masuk airnya ke lahan kita dan merendam, misalnya merendam tanaman apapun itu, entah itu alpukat ataupun jeruk. Nah, kalau misalnya sampai merendam, itu bisa membuat kematian kalau tidak langsung kita tangani. Nah, jadi kita harus memperhatikan area lahan kita sendiri. Ya, kita contohkan cuma 1 aja nggak apa-apa ya, yang penting berguna untuk ilmunya atau pengalaman kita.
Ya, kita share-share bareng. Kalau ada ilmu-ilmu baru, silahkan komen di bawah, dan juga jangan lupa like, comment, subscribe, dan tombol loncengnya dihidupkan agar tahu updating terbaru untuk Botanical, channel Botanical ya. Dari pembahasan yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk perkembangan alpukat sangatlah baik dan tidak ada hambatan. Namun untuk perawatan sedikit berbeda dengan alpukat yang kita tanam di area yang bukan area persawahan. Dan untuk hama yang menyerang kebanyakan adalah hama serangga yang mempunyai tulang luar seperti belalang. Nah, itulah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video lainnya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.